Pemirsa, berbagai isu menarik yang terjadi di kota Surabaya, salah satunya adalah tempat penampungan orang-orang yang kurang beruntung, seperti gelandangan dan pengemis, orang penyakit jiwa, PSK, dan sebagainya. Tempat tersebut adalah lingkungan pondok sosial atau Liponsos. Kini Liponsos telah mengalami kenaikan penghuni yang signifikan hingga dikatakan overload. Seperti apa ceritanya? Berikut ini kita saksikan dialog khusus terkait Liponsos yang overload. Pemirsa Surabaya TV, bertemu kembali dalam liputan khusus. Saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Kota Surabaya. Ada beberapa isu yang cukup menarik tentunya, dan salah satunya adalah terkait dengan overloadnya Liponsos Keputih. Nah, untuk membahasnya, bersama saya sudah hadir Ibu Kusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung tanya ke Bu Kusnul Khotimah. Terima kasih Bu Kusnul untuk waktunya terkait dengan Liponsos ini Bu Kusnul. Liponsos Keputih tepatnya, yang saat ini ditandai dengan kelebihan atau overload sekitar 71%. Kalau saya baca itu idealnya 600 orang ya yang ditampung, kemudian sekarang mencapai 1000 lebih. Bagaimana tanggapan Ibu dan duduk perkaranya itu seperti apa? Silakan Bu. Ya, pertama memang Liponsos kita ini kalau ngomong ideal, memang benar idealnya 600 orang. Iya. 600 ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Iya. Tetapi faktanya ada 1000 lebih yang kemudian memang saat ini dalam pembinaan UPTD Keputih yang ada di Sukolilo. Nah, yang kedua, kenapa kemudian ini menjadi overload? Karena memang sejatinya penghuninya itu bukan warga kota Surabaya. Jadi banyak dari warga di luar Surabaya yang kemudian itu dia menjadi atau menggelandang gitu ya, menjadi PMKS di kota Surabaya. Kemudian dilakukan penertiban gitu ya, kemudian dibawalah ke Liponsos. Nah, memang kalau ODGJ ini memang agak sulit ya ketika kemudian kita tanya rumahmu di mana, alamatnya di mana gitu kan. Nah, karenanya sementara tahap awal yang bisa dilakukan itu adalah satu, memberikan dia makanan yang sehat dulu. Makan. Kalau kemudian jasmaninya sehat, otomatis mudah-mudahan rohaninya juga sehat. Nah, baru-baru ini sedang dikembangkan terapi yang menurut kami cukup efektif. Apa itu? Satu, terapi dengan lagu-lagu. Jadi mungkin dia akan mengingatkan romansa-romansa tahun 70-an, tahun 60-an. Ada juga lagu-lagu yang mendekatkan dia dengan keyakinannya. Atau kemudian juga kaset-kaset murotal dan sebagainya. Nah, pengobatan alternatif ini yang saat ini sedang dikembangkan di Liponsos itu dengan harapan menstimulan otaknya. Sehingga kemudian dia segera bisa sadar dan kemudian dia tahu di mana dia harus pulang. Fakta yang kedua, biasanya, nah ini kalau sudah dikembalikan atau kemudian diantarkan oleh pemerintah kota, mereka itu di tempat asalnya itu seringkali tidak diterima dengan keluarganya. Buruknya lagi, dia akan kembali lagi ke Surabaya dan itu terus terjadi. Maka kemudian anggaran 17 miliar yang disematkan untuk Liponsos ini memang anggaran itu hemat saya memang ada penurunan karena 50% lebih dari anggaran 17 itu untuk permakanan. Makanannya itu adalah 3 kali sehari, ya, sehari 3 kali, dan tentunya makanan-makanan yang bergizi. Untuk yang lainnya sisanya adalah untuk biaya langsung, dan biaya langsung di dalamnya adalah ada gaji pegawai dan sebagainya. Yang ketiga adalah berkaitan tentang infrastruktur sarana prasarana di sana. Kita ketahui karena overload 1000 orang lebih ini membuat kondisi bangsa kita ini tidak sehat ya. Sehingga ada yang memang karena ini Liponsos itu dibangun dari tahun 2006. Ya, kalau frekuensi sekarang kan sudah 10 tahun lebih ya. Jadi wajar ketika itu kemudian ada bangunan-bangunan yang sudah mulai koyak dan butuhkan untuk perbaikan-perbaikan.
Nah, yang cukup mengherankan, Cipta Karya tidak menganggarkan itu di tahun anggaran APBD 2020. Karenanya hasil temuan inilah yang kemudian kami minta komisi menggarisbawahi agar diusulkan pada PAK tahun anggaran ini. Karena sifatnya ini mendesak, jangan sampai kemudian plafon yang rusak itu tadi kemudian terjatuh, ya rapuh, terjatuh, dan kemudian di bawahnya itu ada salah satu atau salah dua penghuni yang ada di Liponsos, dan itu cukup membuat kita khawatir. Betul. Jadi kalau sebelum kita masuk ke lebih detail terkait dengan apa saja yang ada di dalam Liponsosnya itu, yang membuat tanda kutip overloadnya ini karena ada penertiban itu ya Bu ya? Iya. Penertiban gabungan, dan itu otomatis menjaring banyak orang, betul Bu ya? Dan tidak hanya dari kota Surabaya, betul Bu? Iya. Jadi kan penertiban gabungan ini kan juga melibatkan Satpol PP dan sebagainya. Ketika kemudian mereka melakukan tertib itu, kan mesti ada yang PMKS itu kan penyandang masalah kesejahteraan sosial, itu kan ada yang di jalan, ada yang mengemis di sana sini, kemudian diangkutlah di bawahnya ke Liponsos. Nah di situ memang di awal belum bisa kita tanya, kamu rumahnya di mana, alamatnya di mana, belum bisa. Jadi kalau sekarang dari sekitar berapa Bu? 1.200-an ya? 1020 ya, setelah diupdate lagi, ternyata ada update data terbaru hanya sekitar 1027. Dari kapasitas yang seharusnya pemirsa itu sekitar 600 orang, jadi bisa melonjak hampir 80%, 90%. Dan itu didominasi oleh ODGJ semua ya Bu ya? Tidak, ada yang TB, ada yang... Jadi kalau misalnya ketika kemudian itu ya di hasil transtip itu kemudian diketahui dia kan setelah diberi makan, dia dipakai baju, kemudian dia diobati, kemudian baru diketahui hasil dari pengobatan dia kena TB, maka dia diberikan di bangsal sendiri. Nah ada juga yang kemudian wairia, ada juga yang banyaklah juga ada. Artinya komposisinya beragam. Hanya persentase terbesar memang ODGJ. Sekitar 800-an gitu. Betul. Nah, yang lain memang selain kemudian kami memberikan permakanan ya, makanan yang cukup ya, sehat gitu ya. 4 sehat 5 sempurna. Itu itu memang kita juga menyiapkan pengobatan. Ada dokter di situ dan juga ada psikolog yang kemudian dia bisa diajak berkonsultasi. Sekali lagi bahwa penanganan ODGJ ini tidak mudah. Betul. Jadi butuh kerjasama semua pihak. Betul. Di penanganannya cukup rumit, kompleks dan harus hati-hati. Iya, karena menyangkut jiwa seseorang. Yang kondisinya tidak sehat seperti pada umumnya. Betul. Dan ketika kemudian ada yang butuh penanganan, itu kita juga mengantarkan berobat secara rutin ke rumah sakit jiwa. Juga ke rumah sakit jiwa yang di Malang. Jadi pengobatan itu semuanya dibiayai oleh pemerintah. Dibayar pemerintah kota. Kemarin sempat dilakukan hearing, betul Bu ya? Itu pihak-pihak mana saja yang datang Bu? Ada dari Cipta Karya, ada dari Dinas Sosial, ada hanya 2 itu ya kayaknya. Dinas Sosial itu juga dengan pejabatnya langsung ya, yang OPTD di di Liponsos itu juga hadir. Karena memang kita memastikan kenapa kemudian kondisi sarana prasarananya itu juga sudah rusak dan kemudian bagaimana kesiapan Cipta Karya. Diketahui di situ bahwa Cipta Karya belum menganggarkan untuk itu. Maka kemudian kita mendorong untuk kemudian Cipta Karya memprioritaskan kondisi ini di tahun anggaran PAK 2020. Jadi kemarin per masing-masing contohnya dari Dinas Sosial Bu, itu yang paling dikeluhkan apa Bu? Yang paling dikeluhkan itu adalah satu kondisi gedung ya. Sarana prasarana karena itu anggarannya tidak di Dinas Sosial, ada di Cipta Karya. Kekhawatiran kalau kemudian itu parah, karena tentunya dari tahun 2006 sampai sekarang kan tentu juga agak sudah lama sekali dan wajar ketika kemudian sudah mulai rapuh. Yang kedua yang dikhawatirkan lagi oleh Dinas Sosial itu kesulitan adalah untuk mencari seorang psikolog. Psikolog itu harus menampung dan
harus apa ya, bisa menguasai ya, harus bersedia untuk menjadi pendengar, memberi solusi kepada 1.000 orang itu. Ya. Dulu memang ada, tapi Kalau kemudian perbandingan- karena coba saya potong Bu. Kalau dari 1.000 orang, anggap saja yang ODGJ 1.000 orang, dibutuhkan perbandingan berapa untuk 1.000, berapa psikolognya Bu? ya mungkin kalau misalnya 4 gitu ya, mungkin Sudah idealnya cukup gitu ya? ya. Menurut saya cukup lah, katakan satu orang kemampuannya mungkin antara 250 sampai 300 orang. Artinya mendampingi Iya, itu iya, ya. iya. Itu menurut saya cukup supaya tidak satu kemudian mengayomi 1.000, jadi hasilnya Betul. tidak efektif. Betul. Hanya saja terinfo beberapa waktu yang lalu memang ada psikolog yang berkenan untuk menjadi bagian dari pembinaan Iya. di Ponsos, tapi nampaknya mungkin karena banyak sehingga dia tidak sanggup untuk melanjutkan. Baik, Jadi baik. yang dibutuhkan saat ini psikolog yang kemudian juga membantu, atau psikiatri ya, karena tidak semua bisa diselesaikan dengan psikolog. Iya, iya. Jadi keluhan itu ya Bu ya, gedungnya pertama, kemudian psikolognya, sumber daya manusianya juga ya Betul. untuk mengelolanya. Dananya juga ya Bu ya. Dananya mudah-mudahan tidak bertambah. Begini, dana itu kan mengikuti jumlah penghuni ya Mas ya. Jadi gitu ya. penghuninya sekarang posisi 1.000, mudah-mudahan 17 miliar ini cukup lah. Nanti kita akan lakukan evaluasi secara berkala, misalnya itu kurang maka kita akan tambahkan pada saat PAK, karena jujur kondisi seperti mereka itu yang diketahui hanyalah satu, makan tepat waktu, Ya. dan kemudian dia mendapatkan pengobatan yang layak gitu. Iya, iya, iya. Nah, selanjutnya nanti di akhir tahun anggaran biasanya kemudian kita dinas sosial menjadwalkan untuk mengantarkan pulang ke Mengantarkan orang pulang. yang bisa ditanya. Bisa ditanya. Itu sekali lagi pemirsa, mungkin bagiannya cukup kompleks, terutama untuk ODGJ. Kemudian Bu Kusnul, untuk gedungnya sempat disinggung juga memang sudah tidak layak ya Bu ya. Ya, Kemarin untuk hearingnya, setelah didengarkan pendapatnya dari mungkin dinas sosial dan pihak Cipta Karya. terkait, bagaimana tanggapan Cipta Karya Bu? ya Cipta Karya memang ya memohonkan maaf ya karena dia belum sempat untuk menganggarkan itu, karena kan memang di tahun anggaran 20 ada mungkin yang prioritas-prioritas. Iya. Jadi di Liponsus itu ada bangsal A, bangsal B, bangsal C. Ya. Nah, yang rusak ini adalah di bangsal C. Yang ketika, nah kemarin tahun anggaran sebelumnya itu bangsal A itu sudah diperbaiki. Sehingga nanti itu kalau misalnya disepakati, nanti kami akan teriak untuk kemudian menyampaikan kepada Banggar bahwa ini menjadi prioritas, maka nanti bangsal C diperbaiki. Nah, penghuni di bangsal C nanti dipindahkan ke bangsal A sementara waktu. Oh, begitu ya. Nah, ruangan yang lain adalah tentunya juga mensiasati dan mengatur dana-dana untuk yang TB, karena penyakit TB itu tidak bisa digabungkan dengan orang yang lainnya, karena penyakit itu cukup menular. Betul. Itu nanti juga akan didesain, dan juga sanitasi saya kira ya. Jadi sanitasinya itu supaya lancar, sehingga kemudian baunya yang ditimbulkan dari Liponsus itu tidak lagi kita bisa hirup gitu ya. Betul. Karena memang memandikan itu kan sekarang, memandikan ODGJ kalau panjenengan tahu ya, mandinya pakai shower dan dia ya bebas saja bersama teman-temannya yang lain gitu. Betul. Nah, tapi ya sekali lagi bahwa ini kondisi masyarakat, manusia, dan pemerintah harus hadir. Pemerintah harus kita hadir. Kondisi ini. Kalau untuk solusi sementara Bu, mungkin selain, karena kita tidak bisa instan mungkin ya, apalagi menyangkut tentang anggaran dan lain-lain. Untuk solusi jangka pendeknya dulu kemarin sudah ditemukan atau masih? Solusi jangka pendek itu sementara tetap ya. Karena kan itu di sisi luar yang rusak. Tapi di dalam mudah-mudahan cukup lah, karena ini juga musim penghujan, jadi saya kira sementara memang bisa di sana dulu. Tidak ada sesuatu yang kemudian tidak perlu kita khawatirkan berlebihan. Hanya saya kira ini tidak boleh luput karena kaitan hajat ya, hajat orang itu banyak. yang kemudian harus kita jaga. Tapi prinsip sekali lagi semua pembiayaan dan aktivitas berjalan sebagaimana biasanya. Hanya kami minta penguatan pada sisi-sisi sarana prasarana, kemudian
penyembuhan ya. Tadi disampaikan ada penyembuhan melalui healing, penyembuhan melalui musik yang kemudian bisa dikembalikan kepada diri masing-masing. Gitu. Metode ini sudah berjalan lama atau? Enggak sih, kan ya. Kalau hitungan lama frekuensinya ya belum lah, tapi cukup Dan ini saya murni kira. murni inisiatif dari dinas sosial. Dinas sosial. Dan Walaupun cukup kita efektif? ketahui, Cukup efektif atau masih ya sedang menurut berproses saya ya? lumayan, karena ya? kan masuk kan suaranya kan saluran getaran-getaran musik itu kan bisa Getaran-getaran. langsung kan. Dan sekalian juga saya kira pengobatan yang cukup mudah itu pada ODGJ itu adalah mengembalikan kepada agamanya, mendekatkan dengan Iya, agamanya. iya. Dan itu kemarin sudah kita perkuat juga. Sudah diperkuat juga. Jadi Nanti ada taman-taman Nah, gitu yang itu. kemudian juga mereka bisa mendengarkan lagu di sana gitu ya. Iya, iya, Ya iya, yang iya. khawatirnya nanti mereka kabur gitu aja. Iya, iya. Kalau data terakhir mungkin sekitar 1.000 lebih, Bu ya. Iya. Dari 1.000 lebih. Kalau sekarang mungkin sejak hearing itu belum diketahui lagi ya Nah, sekarang? posisi terakhir masih di 1027. Masih 1.027 ya. Dengan aktivitas setiap hari merawat sedemikian banyak orang Iya, ya. Dan betul. ini harusnya menjadi perhatian khusus ini buat Pemkot, betul ya. Terutama untuk Cipta Karya. Untuk kita semua. Iya, betul. Untuk kita. Baik, baik. Mungkin Bu Gusnul sebagai closing statement, Oke. ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Surabaya TV, silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang kondisi penanganan masalah kesejahteraan sosial yang kemudian kita ketahui itu ada ODGJ, ada penyandang masalah sosial lainnya yang saat ini ada di Bonsos, itu adalah butuh campur tangan kita semua. Iya. Tidak hanya kami dari legislatif, tidak hanya juga pemerintah kota dari eksekutif, tapi partisipasi publik untuk turut menjaga ketertiban lingkungan kita itu menjadi sangat penting. Artinya bahwa kalau kemudian di wilayah kita masih menemukan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, segera melapor ke dinas sosial agar itu. dilakukan pembinaan-pembinaan itu. Nah, lain halnya adalah juga berkaitan dengan sarana prasarana yang beberapa waktu yang lalu kami lakukan monef dan hearing bersama dengan pemerintah kota. Ya. Memang ada beberapa sisi gedung yang sudah saatnya untuk segera dilakukan perbaikan, gunanya untuk bisa memberikan tempat yang layak dan nyaman bagi penghuni yang ada di Lekonsos. Terima kasih. Terima kasih Bu Gusnul. Jadi intinya pemirsa Surabaya TV, dalam setiap permasalahan apapun negara hadir Bu ya. Juga menjangkau dengan permasalahan ODGJ, dinas sosial yang terkait dengan masyarakat yang ada di dalamnya. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Saya Yonas Bernat dari liputan khusus program hari ini bersama dengan Bu Gusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Undur diri, semoga ini dapat memberi manfaat banyak pengetahuan bagi Anda. Sampai ketemu, salam Surabaya TV.